Janganlah engkau bersedih atas apa yang telah berlalu, karena dunia tidaklah kekal. Dan bersabarlah atas penderitaan, karena kesabaran adalah kunci kelapangan. Imam Al-Ghazali. Aku tak selalu ingin terdengar. Terkadang, diam adalah caraku berbicara. Terkadang sunyi lebih jujur daripada 1000 kata. Dan disinilah, di ruang kecil yang kau temukan ini, kami menyebutnya naskah dalam diam. Tempat di mana suara bukan sekadar bunyi, melainkan nyala jiwa yang menari dalam kata. Disinilah aku menuliskan dunia, bukan untuk membuktikan apa-apa, tetapi agar engkau tahu bahwa kita sama-sama pernah terluka, pernah hancur, pernah hilang arah, dan bersama kita belajar menulis ulang makna hidup, meski hanya dengan bisikan. Tahukah kamu bahwa langit tak pernah benar-benar marah ketika ia menangis? Bahwa hujan tak pernah memaki bumi, meski ia jatuh berkali-kali? Ada kisah yang datang setiap kali hujan turun. Ia tak bersuara, tapi selalu bicara. Ia tak terlihat, tapi selalu terasa. Aku pernah berdiri di balik jendela, menatap derasnya air menari, dan bertanya, apakah air mata langit ini juga bagian dari takdir yang harus kuterima namaku? Bukan hal penting, karena barangkali ini bukan hanya kisahku. Barangkali ini juga kisahmu. Kisah tentang kehilangan, tentang pencarian, dan tentang keajaiban yang datang perlahan. Seperti hujan. Waktu itu, aku masih remaja. Seseorang yang terlalu cepat ingin tumbuh, tapi terlalu rapuh untuk menanggung dunia. Aku anak perempuan dari kota kecil, yang percaya bahwa cinta akan menyelamatkan segalanya. Tapi cinta, sebagaimana hujan, tak selalu turun pada saat yang tepat. Kadang ia datang ketika kita sudah menggenggam api, dan basah itu malah membuat luka makin dalam. Ayahku, seorang guru, ibu, seorang penjahit yang tangannya tak pernah diam. Kami sederhana, kami utuh. Sampai hari itu datang. Hari ketika aku kehilangan keduanya, dalam satu tabrakan, dan hujan turun begitu lebat malam itu, seolah langit sendiri ikut berkabung. Aku tidak menangis, entah mengapa. Mungkin karena hatiku tak tahu cara pecah, atau mungkin aku sudah terbiasa kehilangan sejak kecil. Mainan yang rusak, teman yang pindah sekolah, janji yang tak ditepati. Tapi kehilangan ini adalah kehilangan yang membungkam semua suara di dalamku. Hari-hari berlalu seperti buku yang tak ingin kubaca. Aku tinggal dengan pamanku. Ia baik, tapi tak tahu cara mencintaiku seperti orang tuaku dulu. Ia memberi makan, pakaian, dan tempat tidur, tapi tidak pelukan. Aku ingat malam-malam panjang ketika hujan turun. Aku membuka jendela dan membiarkan wajahku basah oleh rinainya, agar aku tahu bahwa aku masih hidup, masih bisa merasa dingin, masih bisa merasakan sesuatu. Suatu malam, aku duduk di tangga rumah. Hujan turun tanpa ampun. Tanganku menggenggam buku tua yang kutemukan di perpustakaan pamanku. Karya Ibnu Athailah Al-Iskandari, seorang sufi besar. Satu kalimatnya menamparku. Jangan kau bersandar kepada amalmu, tapi bersandarlah kepada rahmatnya. Aku merenung. Selama ini aku marah. Marah kepada Tuhan, kepada dunia, kepada semua orang yang tak mengerti. Aku merasa semua ini tak adil. Aku telah belajar. Aku telah taat. Aku telah berdoa. Tapi mereka tetap diambil dariku. Mengapa? Dan kalimat itu datang seperti petir di langit hatiku. Jangan bersandar kepada amalmu. Ternyata aku sedang memperjualbelikan ibadahku. Aku merasa pantas diberi hadiah karena aku taat. Aku merasa layak bahagia karena aku baik. Padahal, seperti hujan, yang jatuh pada bunga dan duri, rahmatnya pun turun pada siapapun yang dia kehendaki. Aku pun menangis. Menangis bukan karena duka, tapi karena malu. Malu atas hatiku yang sombong. Malu karena aku telah mengira diriku istimewa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kehilangan itu, aku menutup jendela. Bukan karena aku ingin menghentikan hujan, tapi karena aku mulai belajar menerima bahwa
Tak semua air mata harus jatuh untuk didengar. Guys, jika kau sedang duduk dalam dingin, menunggu terang yang tak kunjung datang, dan merasa bahwa hidup ini hanya hujan dan luka, maka izinkan aku berkata, bertahanlah, kau tak perlu tahu kapan pelangi akan muncul. Tugasmu hanyalah tetap berdiri, meski basah, meski gemetar. Kau tak harus hebat setiap waktu. Tak apa jatuh, tak apa lelah, tak apa menangis, karena bahkan langit pun perlu menumpahkan hujan sebelum ia menjadi cerah kembali. Kita hidup dalam dunia yang cepat, tergesa, dan penuh tekanan. Kadang kita merasa tertinggal, merasa tak cukup, merasa tak berarti. Tapi jangan lupa, bumi pun butuh waktu untuk mengeringkan tanah, dan pohon tak bertumbuh dalam satu malam. Izinkan dirimu tumbuh dalam hujan, dalam luka, dalam sunyi. Seperti kata Jalaluddin Rumi, luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Dan setiap kali hujan turun, ingatlah, mungkin itu bukan sekadar air dari langit. Mungkin itu adalah doa-doa yang dikabulkan dalam bentuk lain. Mungkin itu adalah pesan dari langit, bahwa meski badai datang, kau tidak sendirian. Aku masih sering menatap hujan, tapi kini aku tak lagi bertanya, kenapa hujan turun saat aku kehilangan? Karena aku tahu bahwa hujan tak datang untuk menghukum, ia datang untuk menyucikan, membersihkan luka yang tak terlihat, menumbuhkan benih-benih harapan dalam tanah hati yang tandus. Dan naskah dalam diam akan terus menuliskan kisah seperti ini. Bukan karena kami pandai berkata, tapi karena kami tahu ada jiwa-jiwa di luar sana yang hanya butuh satu kalimat untuk kembali berdiri. Mungkin kau adalah satu dari mereka. Dan jika iya, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Simpan baik-baik air matamu. Karena mungkin di antara rinai itu ada doa yang sedang menunggu untuk dikabulkan. Teruslah berjalan, meski perlahan. Teruslah berharap, meski hujan. Karena pada akhirnya, bahkan awan kelabu pun tahu bahwa ia tak bisa menutupi langit selamanya. Terima kasih dan tersenyumlah selalu. Kami naskah dalam diam, berharap kau baik-baik saja di sana.